Klein secara naluriah merogoh sakunya. Di satu tangan ia menggenggam jimat matahari menyala, sementara di tangan lain, ia memegang peluit tembaga milik Azik. Ia segera menyadari bahwa respon dingin dan lembut dari peluit itu telah lenyap, seolah ditekan oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Namun, jimat itu masih terasa hangat dan menenangkan. Mengandalkan rasa nyaman itu, Klein masuk ke dalam kondisi kogitasi setengah penuh. Ia menyingkirkan rasa cemasnya dan tidak memberi ruang bagi kebetulan. Ia menoleh dan melirik Leonard Michel, lalu memberi isyarat dengan dagunya ke arah Megose. Kemudian, ia mengendalikan ekspresinya dengan kemampuan clown dan tersenyum kepada Megose. Mau kopi, teh hitam, atau tidak minum sama sekali? Megose mengusap perutnya, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Segelas air hangat saja. Tiba-tiba, aku terfikir untuk mengobrol dengan kalian soal Lanefus. Aku merasa kalian tahu banyak. Siapa yang bilang begitu? Leonard bukan lagi pria sembrono seperti biasanya. Senyumnya kini kaku. Megose tiba-tiba terkekeh. Anakku yang bilang, dia tahu banyak hal. Dia sangat pintar. Klein menahan dorongan untuk mengumpat. Ia menoleh ke sekat dan memberi isyarat kepada Leonard agar menenangkan Megose. Leonard memaksa tersenyum dan menunjuk ke arah sofa. Itu memang topik yang ingin kami bahas. Kami ingin mengobrol denganmu tentang Lanefus. Dari balik meja resepsionis, Rozan menatap penuh kebingungan. Ia tiba-tiba sadar bahwa ia tidak perlu melakukan apapun. Klein segera melewati sekat itu, langsung membuka pintu kantor Dan Smith, lalu menutupnya dengan keras. Ia melihat Dan yang semula tampak terkejut, kemudian menjadi serius. Dengan suara berat ia berkata, "Kapten, ada sesuatu yang sangat gawat. Aku tahu apa maksud Lanefus dengan bom." Dan berdiri dan menunjuk keluar. Megose. Ia jelas mendengar seruan kaget Leonard, tetapi ia tak bisa melihat wajah pucat dan keringat dingin yang membasahi rekan-rekannya. Klein mengangguk dan cepat menjelaskan, "Aku mencoba mengaktifkan Spirit Vision untuk mengamati kondisi mental Megose, tapi spiritualitasku justru menghentikanku. Seakan-akan ia terus memperingatkan, agar aku tidak melihatnya, bahwa aku akan mati jika nekat melakukannya. Ini mengingatkanku pada sebuah pepatah, jangan menatap dewa secara langsung." Meskipun janin dalam kandungan Megose bukanlah dewa jahat yang hendak turun ke dunia ini, atau anak dari dewa jahat, ia jelas merupakan makhluk legendaris. Kapten, jika kita hubungkan dengan altar hitam dalam ingatan Hut Yugen, dengan kemampuan psikiatrisnya, dan dengan gambaran dunia tragis dalam surat Lanefus, aku rasa dugaanku tidak jauh meleset. Lanefus mendapatkan sihir ritual yang terkait dengan True Creator dari anggota Aurora Order. Dengan bantuan Hut Yugen, ia menjadikan Megose sebagai wadah untuk mengandung suatu kekuatan. Kemudian, kekuatan itu akan memanfaatkan kebencian, penindasan, dan kemuraman yang menyelimuti pabrik-pabrik untuk membuatnya tumbuh dengan cepat hingga matang. Dengan kata lain, ritual itu memang membutuhkan kebencian, penindasan, dan kemuraman agar bisa berhasil. Dan merenungkan kata-kata Klein hampir 20 detik sebelum mengangguk dengan wajah sungguh-sungguh. Aku akan segera meminta bantuan dari Katedral Suci. Semoga bayi dalam kandungan Megose masih bisa menunggu. Tentu saja, kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Suruh Leonard menemani Megose dan menenangkannya. Beritahu Nyonya Oriana, Rozan, dan yang lainnya. Segera evakuasi semua staf sipil. Aku akan pergi ke balik gerbang Canis setelah mengirim telegram. Kita harus bersiap menghadapi skenario terburuk, yaitu bila bayi Megose lahir sebelum bala bantuan dari Katedral Suci tiba. Sebagai Kapten Nighthawk Stingen, aku punya otoritas untuk menggunakan abu Senselena dalam keadaan darurat. Abu Senselena, abu dari seorang Beyonder urutan tinggi. Segel-segel inti di balik gerbang Canis. Kekhawatiran Klein sedikit mereda. Ia cepat memikirkan hal lain. Kapten, kita juga bisa meminta bala bantuan dari Mandated Punishers dan Machinery Hive Mind. Mereka pasti punya benda suci serupa. Mendadak, Klein mendapat inspirasi. Ia bergumam, kasus Lanefus awalnya memang ditangani oleh Mandated Punishers. Waktu itu, aku dan Pak Tuan Neil hanya membantu ketika salah satu anggota senior mereka kehilangan kendali. Suara Klein semakin meninggi. Kapten, bisakah Anda tanyakan kepada Mandated Punishers,
Apakah anggota yang kehilangan kendali itu sebenarnya sedang melacak atau mengawasi Megose? Apakah kau menduga ia kehilangan kendali karena terkorupsi oleh bayi dalam kandungan Megose? Memang, mereka yang bertanggung jawab atas Megose saat penyelidikan. Jawab, dan serius. Kita tidak bisa menunda lagi. Pergilah ke Nyonya Oriana dan yang lain. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk mengirim telegram ke Katedral Suci lebih dulu. Lalu ke Mandated Punishers dan Machinery Hive Mind. Ya, aku juga harus mengirim telegram ke Departemen Kepolisian, agar mereka bisa mencari alasan untuk mengevakuasi warga sekitar. Baik. Klein baru melangkah keluar beberapa langkah ketika ia teringat sesuatu. Ia memikirkan kebetulan dari kunjungan tiba-tiba Megose. Bayangan gedung dengan cerobong merah muncul di benaknya. Ia segera berbalik dan berkata kepada Dan. Kapten, satu hal lagi. Ingatkah Anda pada kebetulan yang pernah kuceritakan? Petunjuk buku catatan keluarga Antigonus di rumah seberang lokasi penculikan, Ray Bieber yang gagal meninggalkan Tingen tepat waktu, Hannes Vincent yang terbongkar karena suatu kebetulan, hingga anggota Aurora Order yang tewas, gara-gara kebetulan bertemu denganku, dan lain-lain. Semua kebetulan itu halus dan sulit dikenali. Tapi, kenyataan bahwa Megose tiba-tiba datang mencariku, tepat setelah kita menemukan surat Lanefus, itu terlalu jelas dan gamblang. Kebetulan ini tak lagi tersembunyi. Aku rasa orang di balik semua ini akan segera tampil ke panggung utama. Selain itu, mengapa Madame Sharon berani mengambil risiko membunuh anggota Parlemen Maynard? Apakah itu juga kebetulan? Dan merenungkannya lalu menjawab dengan tegas, akan kucantumkan poin itu dalam telegram. Klein tidak membuang waktu lagi. Ia keluar dari kantor lalu menuju ruang akuntan di seberang. Nyonya Oriana sedang menyiapkan anggaran 3 bulan terakhir tahun itu. Ia ingin menyelesaikannya lebih awal, kalau kapten lupa lagi. Saat melihat Klein masuk, ia menyapanya dengan senyum. Anak muda, apa klaim yang ingin kau ajukan hari ini? Klein menghela napas. Nyonya Oriana, hari ini kita diliburkan. Segeralah pulang. Oriana tertegun, menatap wajah serius Klein dengan bingung. Beberapa detik kemudian, ia berdiri terburu-buru. Baiklah. Klein cepat menambahkan, tolong beritahu semua staf administrasi lain, di kantor dan gudang persenjataan. Aku akan memberitahu Rozan. Baik. Oriana bahkan tidak membereskan meja. Ia langsung meraih tas tangan dan bergegas keluar. Sebelum melangkah lebih jauh di lorong, ia berhenti sejenak, menggambar bulan sabit merah di dada, lalu berkata, semoga Dewi memberkati kalian semua. Terima kasih, gumam Klein dalam hati. Ia kembali melewati sekat menuju ruang resepsionis, dan melihat Leonard masih berbincang dengan Megose soal Lanefus dengan ekspresi kaku. Klein mendekat ke Rozan sambil menuangkan segelas air hangat. Ia berbisik, pulanglah. Tempat ini berbahaya. Kembalilah besok. Rozan terkejut, mulutnya sempat terbuka, namun ia menutupnya kembali setelah melihat wajah serius Klein. Ia menunduk dan membereskan barang-barangnya selama 10 detik, lalu mengambil tas dan pergi dari meja resepsionis. Saat berjalan melewati Klein, ia menggigit bibirnya dan berbisik, sejujurnya, aku menghormati para Nighthawks, sama besarnya dengan kebencianku pada orang-orang lain yang menjadi Beyonder. Setelah melihat para staf meninggalkan Blackthorn Security Company, Klein membawa segelas air hangat ke Megose, menundukkan badan, dan meletakkannya di atas meja di hadapannya. Ada urusan yang harus kuselesaikan, aku akan segera kembali. Saat berdiri, ia menyempatkan diri mendekat ke telinga Leonard dan berbisik, tahan dia di sini. Leonard menggertakkan gigi, lalu memaksa senyum lebar. Ia melanjutkan obrolan dengan Megose, dan menyadari bahwa Megose tampak mulai gelisah, seakan kehilangan konsentrasi. Klein kembali ke kantor kapten, namun, dan sudah turun ke bawah tanah. Ada sebuah telegram di atas meja, itu balasan dari Mandated Punishers. Ya, kami akan segera datang. Ya, Mandated Punisher itu memang kehilangan kendali karena Megose. Klein tak bisa menenangkan diri saat melangkah ke lorong. Ia tak tahu, apakah harus menunggu kapten kembali dengan abu suci atau bala bantuan yang datang. Apakah seorang Beyonder urutan tinggi bisa berpindah tempat seketika? Kurasa tidak. Ia mondar-mandir beberapa kali hingga akhirnya merasa tenang. Lampu gas di kedua sisi lorong kini memancarkan cahaya kebiruan. Di tengah kegelapan,
dan menuruni tangga memasuki lorong. Di telapak tangannya, ada sebuah kotak persegi seukuran genggaman berisi abu. Kotak itu tampak terbuat dari perak murni, namun juga terasa seperti tulang manusia. Permukaannya dipenuhi ukiran pola misterius. Semakin dekat Klein, ia semakin merasa dingin, seolah hawa beku itu meresap ke dalam darahnya. Wajah Dan disinari cahaya biru es. Ia berkata pada Klein, "Pergilah ke gerbang Canis, dan pilihlah artefak tersegel dengan kemampuan ofensif tertinggi. Putuskan sendiri mana yang paling tepat. Aku sudah memberitahu Sika dan para penjaga di dalam. Waspadai ancaman tersembunyi." Dari semua itu, ada 3 artefak tersegel tingkat 2, yaitu, "Oh, begitu aku mengeluarkan Abu Saint Selena, Sika dan para penjaga tidak bisa meninggalkan pos mereka." Saat ini, Frey dan Royal sedang berada di rumah Kenley untuk persiapan pemakaman. Uskup Agung di Katedral Saint Selena juga sedang pergi berkhotbah di pedesaan. Baik. Klein tidak ragu sedikit pun, ia langsung bergegas ke ruang bawah tanah. Namun, ketika hampir sampai di persimpangan, ia tiba-tiba berhenti. Ia tahu bahwa sebagian besar artefak tersegel di balik gerbang Canis Tingen hanyalah tingkat 3, yang tak akan berpengaruh banyak terhadap bayi dalam kandungan Megose. Janin itu, setidaknya, adalah makhluk legendaris. Lambang suci matahari yang bermutasi mungkin bisa bekerja, tapi butuh waktu lama agar efeknya muncul. Itu tidak cocok. Hanya ada 3 artefak tersegel tingkat 2 di Tingen, dan semuanya sangat berbahaya, bahkan bisa dengan mudah merenggut nyawanya. Klein memperkirakan, kekuatan mereka setara dengan jimat matahari yang menyala miliknya. Karena itu, ia tak boleh ragu. Ia akan menggunakan jimat itu tanpa keraguan. Jimat itu pasti sekuat artefak tersegel tingkat 2. Bagaimanapun, di dalamnya terkandung darah ilahi. Pikirannya berpacu cepat. Ia meraba jimat matahari menyala dan peluit tembaga azik di sakunya. Ia terkejut mendapati sensasi dari peluit itu kembali muncul. Terlepas dari berguna atau tidaknya, Klein mengeluarkan pena dan kertas untuk ramalan, lalu menulis pesan singkat. "Orang yang telah mengganggu nasibku dan mencuri tengkorak anakmu telah muncul. Ia telah mengatur agar Megose masuk ke Blackton Security Company di Jalan Zotland nomor 36. Kemungkinan besar, Megose sedang mengandung anak dari dewa jahat. Situasinya sangat mendesak." Ia melipat kertas itu dan menyimpannya. Klein mengambil peluit tembaga di persimpangan itu, meniupnya, lalu menyaksikan utusan kerangka raksasa muncul di hadapannya. Di koridor dalam, ruang bawah tanah yang sunyi dan tenang, utusan tulang setinggi hampir 4 meter itu lenyap dari hadapan Klein setelah mengambil surat. Ketika yang tersisa hanyalah lampu gas klasik yang tertanam di dinding, ia menyimpan peluit tembaga milik Azik, lalu berjalan menuju gerbang Canis. Saat menulis surat, ia sudah memutuskan artefak tersegel mana yang akan ia pilih. Pertama, hampir mustahil, artefak tersegel peringkat 3 dapat memberi pengaruh pada bayi dalam kandungan Megose. Kecuali bila itu benda seperti lambang suci matahari yang bermutasi, yang memiliki kekuatan tersembunyi. Namun, pada saat itu, dalam keadaan seperti ini, Klein sama sekali tidak berniat menyelidiki rahasia yang mungkin ada atau tidak ada. Selain itu, kebanyakan artefak tersegel selalu membawa bahaya tertentu bagi penggunanya. Karena itu, Klein menyingkirkan artefak tersegel peringkat 3, yang justru akan melemahkan penggunanya tanpa memengaruhi musuh. Kedua, para Nighthawk Tingen tidak memiliki artefak tersegel peringkat 1, dan hanya punya 3 buah artefak peringkat 2. Itu awalnya rahasia yang tidak boleh Klein ketahui, tetapi karena situasi darurat, dan memanfaatkan klausul keadaan genting dan memberitahunya gambaran umum. Dan Smith tidak bisa memegang artefak tersegel lain saat ia sudah membawa Abu Saint Selena. Dan di balik gerbang Canis kota Tingen, terdapat 3 artefak tersegel peringkat 2, 2030. 2078, dan 20105. Nama 2030 adalah Inexhaustible Poison. Benda itu berasal dari seorang Beyonder dengan urutan yang tidak diketahui, yang tiba-tiba menjadi gila dan memotong pergelangan tangannya untuk bunuh diri. Darahnya mengalir ke sebuah cangkir perak biasa. Namun, ketika darahnya habis, cangkir itu tidak terisi penuh, melainkan cairan di dalamnya berubah menjadi bening berkilau dan sangat menggoda. Daya tariknya bahkan tidak bisa ditolak oleh seorang Beyonder urutan 5. Setelah ia meminumnya, ia langsung tewas keracunan di tempat.
Setelah ia mati, racun itu merembes keluar melalui pori-porinya dan kembali berkumpul. Volumenya sama persis seperti sebelum diminum, tak berkurang sedikit pun. Dan mengatakan, para peneliti di Katedral Suci menduga, racun itu bisa membunuh Beyonder urutan tinggi. Namun, masalahnya adalah, hampir mustahil membuat seorang Beyonder urutan tinggi tergoda untuk meminumnya. Selain itu, sifat 2030 begitu jelas, sehingga tidak mungkin ada yang menelannya tanpa sengaja. Jika ingin meracuni seseorang, korban harus ditangkap terlebih dahulu, dipaksa, lalu dijejalkan cairan itu. Tapi, untuk apa repot-repot sejauh itu? 2030 akan terus menggoda makhluk hidup di sekitarnya untuk meminumnya. Pengguna harus selalu menjaga konsentrasi penuh untuk menahan godaannya. Sedikit saja lengah, orang itu akan meminum racun seakan-akan itu hal yang wajar. Setelah dan selesai menjelaskan, klien langsung memutuskan untuk tidak memilih artefak tersegel itu. Nama 2078 adalah Door of Death. Wujudnya seperti pintu kayu biasa. Namun, makhluk hidup apapun yang melewatinya akan langsung mati. Tak ada Beyonder urutan tinggi yang pernah diuji coba dengan benda ini. Artefak itu memiliki sifat hidup dan selalu berusaha melarikan diri. Ia bisa berubah wujud dan menyamar menjadi pintu yang sudah ada. Jika penggunanya melakukan kesalahan sedikit saja, ia bisa kehilangan kendali atasnya. Kalau begitu, ia harus berhati-hati agar tidak melewati pintu manapun di sekitarnya. Ia harus menunggu di tempat semula menanti bantuan, atau memaksa menerobos tembok untuk kabur. Klien sempat terpikir menggunakan 2078, tetapi setelah menimbang dua yang terakhir, ia merasa, intuisi makhluk legendaris pasti cukup tajam untuk membedakan mana pintu biasa dan mana pintu kematian. Pada akhirnya, ia memilih 20105. Nama artefak tersegel itu adalah Vessel Blood Thief. Wujudnya seperti pembuluh darah tebal yang mengeras. Siapapun yang menyentuhnya, entah terlindungi atau tidak, akan kehilangan hidupnya. Awalnya tidak tampak jelas, tetapi bila kontak tidak diputus, efeknya akan terlihat setengah jam kemudian. Dan bercerita, seorang bidat urutan 5 pernah menggenggamnya selama 2 jam. Tubuh kekarnya yang berusia 30-an, berubah menjadi sosok tua bungkuk dengan kulit kendur, rambut putih tipis, dan gigi yang ompong. Sifat terpenting dari 20105 adalah, orang yang mengenakannya, berkesempatan mencuri kemampuan dari target dalam jarak tertentu. Bahkan Beyonder urutan tinggi bisa dicuri kemampuannya, meski kemungkinan berhasil lebih kecil. Selama 10 menit, orang yang kemampuannya dicuri akan kehilangan kekuatan tersebut, sementara pemakai artefak bisa menggunakannya dengan lancar. 10 menit kemudian, kemampuan itu lenyap, dan korban butuh beberapa hari untuk pulih. Baik berhasil maupun tidak, setidaknya peluang keberhasilan meningkat, dari 5% menjadi 10%. Aku ini Raja Kuning dan Hitam yang membawa keberuntungan. Lagi pula, tujuan utama kita hanya berjaga-jaga dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Belum tentu kita harus bertindak. Semoga bala bantuan segera datang. Klien berhenti di depan ruang jaga, kali ini tanpa ragu sedikit pun. Tentang efek samping artefak tersegel 20105, ia tak khawatir, karena memang tidak berniat menggunakannya sendiri. Rencananya, benda itu akan ia berikan pada Leonard. Sebab, ia sudah punya jimat matahari yang menyala dan peluit tembaga milik Azik yang entah masih tertekan atau tidak. Penyairku tersayang, saatnya kau menunjukkan rahasiamu yang sesungguhnya. Gumam Klien sambil melihat si Katron yang berdiri di ruang jaga. Dengan rambut putih dan mata hitamnya, penulis paruh waktu itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Mengapa tidak kau saja yang berjaga di gerbang Canis? Aku lebih kuat dan berpengalaman darimu. Tapi kau tidak punya jimat matahari yang menyala." Klien menjawab sambil tersenyum. "Nyonya, aku sudah menjadi urutan 8. Di sini pun tidak akan aman. Banyak artefak tersegel yang memiliki sifat hidup. Siap mengambil kesempatan untuk bertindak. Ya, kalau kita gagal, orang-orang di sini pasti tidak akan selamat. Haha, tujuan kita di atas, hanya untuk membeli waktu dan menunggu bala bantuan. Mungkin itu lebih aman, ketimbang berada di dekat gerbang Canis." Si Katron perlahan mengerucutkan bibirnya dan menggambar bulan merah di dadanya. "Semoga Dewi memberkati kalian semua." Karena dan tidak sempat menuliskan dokumen, klien tidak bisa masuk langsung ke gerbang Canis. Ia hanya menyaksikan si Katron membuka sedikit celah pintu dan masuk. Beberapa menit kemudian, ia kembali muncul dengan sebuah pembuluh darah tebal, pucat, berlumuran darah di tangan kirinya. Klien mengulurkan tangan untuk menerimanya, dan seketika, ia merasakan arus samar bergejolak di dalam tubuhnya.
Di ruang penerimaan perusahaan keamanan Blackthorn, Leonard sudah kembali normal dari kekakuannya tadi. Wajahnya tampak biasa saja saat membicarakan rumah sewaan Lanefus yang baru ditemukan. Begitu ya? Dia tidak pernah memberitahuku sebelumnya. Jawab Megose dengan tenang, sedikit mengerutkan alisnya. Lalu, ia meraih rambut pirangnya, mencabut segenggam, lalu melemparkannya begitu saja ke tempat sampah di sampingnya. Leonard tertegun. Ia menelan ludah dengan susah payah, dan telapak tangannya kembali dipenuhi keringat dingin. Klein menaiki tangga ke lantai 2 dengan vessel Blood Thief di tangan kirinya. Ia menatap pintu menuju ruang santai Nighthawk, tempat Dan Smith berdiri, dalam balutan mantel hitamnya, diam tanpa kata. Matanya gelap dan dalam, sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Perkenalkan kembali, Nighthawk, Dan Smith. Suara dari masa lalu menggema di telinga Klein, bersama bayangan Dan di samping jenazah Kenley. Mulutnya penuh darah. Ia terdiam sejenak, lalu berjalan mendekat. Ia mengangkat tangan kirinya dan berkata, "Kapten, aku memilih artefak tersegel 20105. Aku berencana memberikannya pada Leonard." Dan mengangguk pelan. Ia tidak bertanya mengapa, melainkan berbalik dan menunjuk ke kantornya sambil berkata, "Katedral Suci mengirim telegram. Mereka bilang, akan segera mengumpulkan tim Beyonder kuat, dan meminta kita menunda selama mungkin, berusaha menunggu." Untuk soal kebetulan itu, mereka tidak memberi jawaban. Kurasa mereka belum punya kesimpulan, atau mungkin, petugas telegram tidak tahu situasi sebenarnya dan tidak bisa menebak. Kau tahu, telegram harus seefisien mungkin, tidak bisa terlalu panjang. Baik. Klein mengangguk, ia mendekat ke sekat dan menatap keluar sambil bertanya, "Bagaimana situasinya?" "Belum ada yang aneh sejauh ini," dan menunduk menatap kotak abu sangsain di tangan kirinya. Melihat Leonard dan Megose asyik mengobrol, Klein tidak menyelah. Ia mundur ke ruang santai Nighthawk dan berhadapan dengan Dan, hanya dipisahkan koridor. Tiba-tiba, Dan terkekeh lirih seakan mengejek dirinya sendiri. "Aku lupa sesuatu." "Apa itu?" tanya Klein bingung. Dan melirik ke arahnya dan berkata, "Dali menyuruhku menjelaskan sesuatu padamu." "Hah?" Klein terperanjat, tidak segera mengerti maksud kapten. 2 detik kemudian, sebelum Dan menjawab, ia tiba-tiba tersadar. Nyonya Dali tidak langsung menjelaskan karena merasa itu tidak perlu. Ia hanya meneruskan urusan itu pada kapten agar kapten sendiri yang menjelaskannya. Itu berarti, tidak ada masalah serius dengan kapten. Di saat kritis itu, Klein tiba-tiba merasakan letupan kegembiraan mengalir deras dalam dirinya. "Aku memang berniat mengusirmu waktu itu, karena akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan rahasia gereja dan para Nighthawk. Namun, kematian Kenley membuat pikiranku kacau. Saat itu, alasan yang terpikir hanya sebuah dalih canggung, sehingga memberimu kesempatan untuk menyaksikan apa yang kulakukan." "Rahasia apa itu?" desak Klein. Kini lebih tenang. Ia hampir melupakan ancaman putra dewa jahat, maupun keberadaan makhluk legendaris di luar sana. Dan menimbang kata-katanya sebelum berkata, "Ada kemungkinan ada sebuah hukum dalam mistisisme. Meskipun aku tak banyak membaca buku, aku tahu apa arti sebuah hukum. Hukum ini disebut hukum ketidakhancuran karakteristik Beyonder. Karakteristik seorang Beyonder tidak pernah hancur atau berkurang. Itu hanya berpindah dari satu pembawa ke pembawa berikutnya." Mata Klein terbuka lebar. Ia tiba-tiba tersadar dan bertanya dengan penuh pertimbangan, "Misalnya, artefak tersegel, benda-benda misterius, atau bahan utama ramuan yang ditinggalkan Beyonder yang kehilangan kendali?" "Tepat." Dan mengangguk hikmat. "Ini bukan hanya berlaku pada Beyonder yang kehilangan kendali, tapi juga pada Beyonder biasa, setelah mereka mati." Klein merenungkan penjelasan Dan, mulai mendapat gambaran samar tentang apa yang dilakukan kapten. Ia tiba-tiba teringat saat badut berjas itu mati. Ia teringat bola darah biru sebesar ibu jari, yang melayang di samping jasadnya. Frey pernah menjelaskan, bahwa selalu ada perubahan aneh setelah seorang Beyonder mati. Dan melanjutkan dengan sorot mata abu-abu gelap, namun, yang membedakan Beyonder yang kehilangan kendali adalah bahwa seorang Beyonder yang mati secara normal, tidak akan meninggalkan bahan atau benda. Mereka setara dengan ramuan yang sesuai dengan urutan mereka, hanya saja kurang sejumlah bahan tambahan. Setara dengan ramuan. Setara dengan ramuan. Mata Klein menyipit, seberkas inspirasi melintas dalam benaknya. Kegelapan tanpa ujung di pikirannya, tersinari pada saat itu juga. Ia mendadak memahami banyak hal,
mengerti mengapa jalur Beyonder tidak akan terputus, meski makhluk yang menjadi bahan utama punah. Selain memakai pengganti, seseorang juga bisa menggunakan sisa-sisa Beyonder. Itu juga alasan mengapa ramuan lengkap hanya diberikan pada urutan yang lebih tinggi. Alasan lainnya, untuk mencegah formula terbongkar oleh orang yang mahir dalam ramalan atau ritual medium. Banyak dugaan berkelebat di benak lain. Dan menatap ruang santai dan menjelaskan dengan suara dalam, beberapa tahun lalu, ya, aku tak ingat persis berapa tahun, tapi saat itu aku belum menjadi Kapten Nighthawk. Aku tanpa sengaja menyadari masalah ini, dan setelah berbincang dengan Dali yang baru saja menjadi Beyonder, aku segera mengirim laporan ke Katedral Suci. Katedral Suci memintaku merahasiakannya dan memberiku 2 pilihan. Itulah alasan mengapa aku, bukan Dali, yang menjelaskannya padamu. Siapapun yang membocorkan ini, dia yang bertanggung jawab. Pilihan pertama, berpura-pura tidak tahu apa-apa, seperti kebanyakan kapten dan diakon Nighthawk lainnya, dan membiarkan Katedral Suci terus menangani sisa-sisa Beyonder yang mati secara normal. Pilihan kedua, mereka memberiku ritual sederhana, unik, beserta teknik terkait. Itu memungkinkanku mengonsumsi sementara benda yang dihasilkan dari karakteristik khusus dalam jangka terbatas. Yah, ini hanya berlaku untuk urutan dalam jalur yang sama, dengan tingkatku, atau lebih rendah. Hal itu akan memperkuat karakteristik Beyonderku, membuatku lebih kuat. Dalam hal kemampuan mimpi, kekuatanku sekarang tak jauh berbeda dari urutan 6. Itulah mengapa, alasanku berani menghadapi Madame Sharon. Jadi begitu. Ternyata ada hal semacam ini. Klein menghela napas perlahan. Akhirnya, ia mengerti mengapa tak pernah bisa menemukan penjelasan logis, meski sudah berusaha keras. Itu karena ia tak memiliki semua informasi yang relevan untuk melengkapi kepingan yang hilang. Iya, ini memang sesuai dengan hukum ketidakhancuran karakteristik Beyonder. Apakah mengonsumsi karakteristik ini akan menimbulkan perubahan kualitatif pada kapten dengan terus-menerus menumpuknya? Klein membiarkan pikirannya berkelana. Dan meliriknya lalu tersenyum pahit. Aku memilih opsi kedua, tapi bukan karena ingin jadi lebih kuat. Jika aku ingin lebih kuat, cara terbaik dan paling langsung adalah mencerna ramuan dengan cepat dan naik tingkat. Ya, Klein mengiyakan tulus. Menggabungkan karakteristik ramuan dari urutan yang sama, akan meningkatkan resiko kehilangan kendali bersamaan dengan peningkatan kemampuan bukan? Dan menggeleng hikmat. Tidak, ini adalah sisa-sisa Beyonder normal, bukan yang kehilangan kendali. Tapi, setelah aku mengetahui metode acting, aku sadar bahwa ini akan meningkatkan kesulitan mencerna ramuan. Lalu kenapa Anda tetap melanjutkannya? Tanya Klein terkejut. Dan merogoh sakunya, berniat mengambil pipa, tapi ia baru sadar benda itu tertinggal di kantornya. Ia menggeleng dan tersenyum getir. Aku sudah bilang, menjadi lebih kuat bukan alasanku mengonsumsi sisa-sisa mereka. Ia terdiam sejenak, menatap cahaya biru dari lampu gas di seberangnya. Mereka semua adalah rekanku. Kami sudah melalui banyak hal bersama. Kami melawan monster dalam kegelapan dan para bidat gila bersama-sama. Beberapa dari mereka menyelamatkanku. Dan aku pun menyelamatkan banyak dari mereka. Kami berjalan bersama dalam kesunyian malam. Kami bertempur bersama dalam peperangan yang tak terlihat orang-orang awam. Kami menghadapi bahaya bersama. Kami saling menjaga. Aku benar-benar tak sanggup berpisah dengan mereka. Aku ingat pemuda bernama Haid. Ia menangis terseduh-seduh pada misi berbahaya pertamanya. Aku ingat Adelaide. Dia ayah Rozan. Dia pernah menahan kutukan jahat untukku dengan lengannya. Aku ingat Dwayne. Seorang wanita dengan sifat hangat bagaikan fajar. Ia selalu mencatat dengan diam segala yang kami hadapi. Aku ingat Kenley. Meski tubuhnya tidak tinggi, ia bisa melakukan banyak hal. Bermain gitar 7 senar, bernyanyi, bercerita. Ia lebih mirip seorang penyair daripada Leonard. Aku sangat merindukan mereka. Aku ingin terus bertarung bersama mereka, terus melawan monster dalam kegelapan, menghadapi bidat gila, melindungi kota Tingen bersama mereka. Itulah sebabnya, aku memilih untuk mengonsumsi sisa-sisa mereka. Mata abu-abu dan seakan bergetar. Sosoknya yang selalu andal dan tegar retak seketika. Sudut bibirnya terangkat sedikit saat ia melanjutkan. Mereka masih bersamaku dalam mimpi. Adelaide suka membaca. Ia sering membaca di ruang kaca. Ia sering menyuruhku mendidik Rozan agar cepat dewasa, sampai Rozan mengeluh,
aku makin mirip ayahnya dan jadi takut padaku. Hai, tak bisa diam? Setiap hari harus berburu di hutan? Dwayne selalu berdiri di jendela kamarnya dan memperhatikan kami bercakap. Kenley, yang baru-baru ini bergabung, membuat gitar 7 senarnya sendiri dan bernyanyi sambil memetiknya. Aku benar-benar merindukan mereka. Kapten. Klein bergumam tanpa sadar. Matanya basah dan kabur. Ia mengusapnya dan mengutuk dalam hati. Sial. Kapten, kau membuatku menangis. Namun, akhirnya ia mengerti alasan dibalik lambannya kemajuan Kapten, meski sudah memakai metode acting. Klein menarik napas panjang dalam diam. Sayang sekali, Pak Tuan Neil mati setelah kehilangan kendali. Kalau tidak, dia pasti membawa banyak keceriaan bagi kami. Dan menarik kembali pandangannya. Ia menunduk, memijat pangkal hidungnya. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat kepala dan tersenyum getir. Ini keputusan egois? Aku tak tahu apa sebenarnya keinginan Adelaide, Kenley, dan yang lain. Tapi aku secara sepihak mengambil keputusan untuk mereka. Aku benar-benar orang yang egois. Tidak. Klein menggeleng. Di sofa ruang resepsionis, Leonard memperhatikan Megose yang terus-menerus mencabuti rambutnya. Wajahnya semakin tegang. Megose tampak semakin gelisah, berulang kali meneguk air. Ia menatap Leonard dengan ekspresi terpelintir. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan. Leonard Michel berusaha hendak menjawab, ketika tiba-tiba ia melihat Megose meraih wajahnya. Ia mencakarnya, hingga tercabut sepotong daging panjang, yang berlumuran darah. Wajahku agak gatal. Megose tersenyum malu. Sudut bibirnya tertarik, sampai ke tulang pipi, menampakkan deretan gigi putih dan gusi merah menyala. Sial! Leonard mengumpat dalam hati. Ia merasa situasi memburuk terlalu cepat. Bibirnya bergetar, ia menoleh dan wajahnya seketika pucat menghijau. Ia memaksakan senyum, meminta izin kepada Megose yang terus mencabik potongan daging dari tubuhnya. Aku harus ke kamar mandi. Suara Megose melayang. Ia mengusap perutnya dan berkata, Anakku, agak gelisah. Leonard tidak menjawab. Ia mempercepat langkah menuju sekat ruangan. Setelah masuk ke koridor, Leonard menatap dalam ke arah kotak abu-abu di tangan Dan Smith, dan menghela napas berat. Ekspresinya segera mengeras. Kapten, aku khawatir sudah terlambat. Kita harus segera menangani Megose dan bayinya. Kalau tidak, seluruh Tingen akan menderita kerugian besar. Ini bukan sesuatu yang bisa dihindari, hanya dengan mengevakuasi warga di sekitar. Aku tahu Anda sudah mengirim telegram itu. Dan mengerutkan dahi, kali ini dengan nada luar biasa tegas, kau yakin situasinya sudah separah itu? Ya, tak lebih dari 3 menit. Megose akan bermutasi, dan anaknya akan lahir di hadapan kita. Jawab Leonard dengan penuh kepastian. Bersamaan dengan itu, ia melirik pembuluh darah besar yang melilit tangan Klein dan berkata, Artifak tersegel 20105, biarkan aku yang menggunakannya, aku bisa memanfaatkannya lebih baik. Baiklah. Klein tanpa ragu menyerahkan Blood Vessel Thief kepada Leonard. Itu memang niatnya sejak awal. Saat itu, Dan merapikan kerah dan menepuk mantel hitamnya. Ia berkata dengan nada tegas, Aku akan keluar lebih dulu, membawa Abu Saint Selena. Kalian keluar setelah 10 detik. Ingat, baru keluar setelah selesai menghitung sampai 10. Lalu, apapun kondisiku, arahkan serangan terkuat kalian pada Megose dan bayinya, tanpa membuang waktu. Setelah mengatakan itu, ia berbalik menuju sekat sambil membawa guci abu. Kapten, seru Klein dengan bibir kering. Kapten, Leonard juga berseru. Dan berhenti, dan menoleh. Ekspresinya lembut, suaranya tenang. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak sendirian. Adelaide, Dwayne, Hyde, dan Kenley, semua berjuang bersamaku, apapun bahaya yang kuhadapi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan mata abu-abu yang lembut. Tak perlu terlalu tegang. Kita sedang menjaga kota Tingen. Sudut bibirnya terangkat, menampilkan senyum khasnya. Setelah itu, ia tak lagi tinggal. Ia melangkah melewati sekat, mantel hitamnya berkibar mengikuti langkahnya. Kapten! Klein dan Leonard berseru bersamaan,
air mata mereka jatuh tanpa tertahan, tapi Dan tidak memperlambat langkahnya. Kita adalah sekelompok manusia malang, yang terus-menerus berjuang melawan bahaya dan kegilaan. Tapi lebih dari itu, kita adalah para penjaga. Bip, bip, bip. Mesin telegraf di kantor kapten tiba-tiba aktif, seolah baru saja menerima telegram. Namun Klein dan Leonard tidak bisa teralihkan. Mereka tengah menghitung gerakan detik jarum pada jam, sementara mata merah mereka dipenuhi air mata. 10, 9, 8. Saat itu juga, Dan Smith masuk ke ruang penerimaan, dengan membawa kotak persegi perak, yang menyerupai tulang, wajahnya penuh kesungguhan. Megose, yang terus mencabut rambut pirangnya, segenggam demi segenggam, merobek lukanya hingga begitu dalam, sampai tampak tulangnya. Seakan terpicu sesuatu, ia tiba-tiba berdiri dan menunjuk Dan Smith, yang mengenakan mantel hitam panjang. Ia menjerit, "Kau ingin membunuh anakku? Kau ingin membunuh anakku?" Bam! Suara nyaring nan mengerikan, bergema. Klein merasa seolah kepalanya dihantam palu godam. Ia seketika lupa menghitung. Kepalanya pening dan tubuhnya limbung. Penglihatannya memerah, dan dari ujung hidungnya mengalir cairan. Secara refleks, ia melirik ke samping, melihat sudut mata Leonard Michel. Dari ujung hidung dan bibirnya menetes darah segar. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya berguncang seakan hendak roboh. Aku mungkin juga dalam keadaan yang sama? Klein menahan pikirannya dan kembali menghitung dalam diam, meski melompati 2 angka. 5, 4. Terkena dampak suara tajam nan mengerikan itu, mata abu-abu gelap Dan Smith dipenuhi urat merah yang jelas terlihat. Pembuluh darah di wajahnya menonjol keluar, seakan seekor ular yang berbisa. Dari telinganya pun menetes cairan merah. Namun meski kepalanya pening, selain tangan kanannya sempat terhenti, tekad kuatnya tetap mendorong ia menekan guci suci milik Saint Selena dan membuka tutupnya. Di dalam kotak itu, terbentang kegelapan pekat. Dalam kegelapan itu, terdapat butiran pasir berkilauan, indah bagaikan semesta yang disimpan dalam sebuah kotak. Sekeliling ruangan mendadak gelap, kegelapan menelan seluruh aula penerimaan. Di udara, melayang-layang benang hitam dingin yang halus berkilap. Mereka menyerbu Megose, dan langsung melilit tubuhnya. Bukan seperti jaring laba-laba, melainkan lebih menyerupai tentakel makhluk tak dikenal. Megose sudah mencungkil bola mata kanannya. Mata itu menggantung di bawah rongga dengan seutas daging tipis. Ia menatap Dan Smith dengan penuh kebencian dan meraung, "Kau harus mati." Bam! Dan terhempas oleh kekuatan tak kasat mata dan terbanting keras ke dinding seberang. Dinding itu retak dan batanya beterbangan. Ia memuntahkan darah segar ke lantai, namun kedua tangannya tetap menggenggam erat guci Saint Selena. Ia bertahan mati-matian, agar guci itu tidak jatuh. Benang-benang hitam dingin itu mengencang dan membelit Megose erat di tempatnya. Tak peduli api tercemar yang tiba-tiba membara, atau cairan berbau belerang yang merembes dari kulitnya, tak satu pun sanggup melukai benang-benang itu. 3, 2, 1. Klein dan Leonard serentak menerobos sekat. Seorang pria menggenggam lempengan emas tipis yang hangat, sementara yang lain mengacungkan 5 jari dengan blood vessel tip melilit di pergelangan kirinya, mengarah tepat ke Megose. Megose, yang sudah tidak lagi menyerupai manusia, meronta. Dari kedua bahunya tumbuh tonjolan daging, yang bercampur urat darah dan urat hijau, bundar seperti kepala anak kecil. Di atas 2 tonjolan itu, merekah retakan yang seakan berubah menjadi sepasang mata. Menyadari bahaya mendekat, Megose membuka mulutnya. Sudut bibirnya merekah hingga telinganya. Ia hendak melontarkan kutukan hujatan kepada setiap musuh yang mencoba melukai anaknya. Namun Leonard mengepalkan tangan kiri dan memutar pergelangannya setengah lingkaran. Wajah pucatnya menjadi kelabu, urat-uratnya menonjol bagai sekumpulan cacing yang beracun. Kutukan Megose terhenti di tenggorokannya. Ia seakan kehilangan kemampuan bicara maupun mengucapkan kutukan. Klein segera memanfaatkan kesempatan itu dan bergumam dengan suara dalam, melafalkan kata dalam bahasa Hermes kuno. "Cahaya? Aku menghendaki cahaya, maka cahaya akan hadir." Sekonyong-konyong lempengan emas tipis yang dipenuhi pola misterius di tangannya memanas, lalu memancarkan sinar menyilaukan, laksana mentari kecil. Tanpa ragu, Klein menuangkan lebih dari separuh spiritualitasnya ke dalamnya, dan melempar jimat matahari yang menyala itu ke arah Megose yang terbelenggu. Aula penerimaan seketika menjadi transparan. Kegelapan pun sirna.
Benang-benang hitam yang melilit Megose mengerut, seakan menghindari sesuatu. Namun sebelum Megose terbebas, ia sudah lebih dulu menyaksikan cahaya matahari. Entah kapan, atap gedung Blackthorn Security Company telah berlubang hingga ke lantai 3. Langit biru terang dan sinar mentari menembus masuk. Lempengan emas tipis itu bersatu dengan cahaya matahari di atas kepala Megose, lalu berkembang. Dari bola cahaya berubah menjadi bola api, dengan lidah-lidah api berputar mengelilinginya. Seluruh bangunan bergetar hebat, kaca-kaca di jalan sekitar pecah berderak. Namun daya bola cahaya itu terkonsentrasi di inti, tidak banyak menyebar. Ia menyelimuti Megose, cahayanya begitu menyilaukan hingga Klein, dan Leonard tak sanggup membuka mata. Klein menahan air mata, memaksa mengintip. Ia melihat cahaya mereda, tapi api masih menjulang. Di antara nyala itu, abu hitam berterbangan di udara. Megose dan bayi dalam kandungannya sudah lenyap. Begitu pula meja kopi, gelas air, koran, dan sofa di sekitar. Apakah sudah selesai? Apakah kami berhasil memusnahkan putra dewa jahat sebelum turun ke dunia, sekaligus dengan ibunya? Klein masih sulit percaya. Pengalamannya bermain game memberitahu bahwa bos terakhir tidak akan semudah itu dikalahkan. Mendadak bulu kuduknya meremang. Nalurinya sebagai clown memperingatkan bahaya besar. Tanpa pikir panjang, Klein berguling ke kiri. Pada detik itu juga, lengan panjang dengan bilah tulang putih super tajam menebas tempatnya tadi. Makhluk itu memiliki keindahan abnormal, melayang di udara, kecepatannya mustahil dihindari. Hus! Baju Klein di sisi kanan robek, kulitnya terbelah, daging, dan tulangnya pun teriris. Lukanya begitu dalam hingga salah satu paru-parunya hampir terlihat. Jika ia tidak lebih dulu menyadari bahaya dan menghindar, tebasan itu pasti membelah tubuhnya menjadi dua. Namun tetap saja, Klein melambat. Rasa sakit ekstrim menyerbu kepalanya, kesadarannya buyar. Di ujung bilah tulang putih itu, sebuah sosok melesat keluar. Jika bukan karena perutnya yang masih menonjol, mungkin tak ada yang mengenali itu sebagai Megose. Rambut dan gaunnya hangus terbakar. Kulit wajah dan tubuhnya menghitam, terkelupas serpih demi serpih. Hidungnya meleleh, menyisakan dua lubang hitam kecil. Bola matanya lenyap, digantikan nyala api putih samar yang menari di rongga kosong. Dua kepala yang tumbuh di bahunya telah hangus terbakar. Lengan kirinya berubah menjadi bilah tulang putih yang digenggamnya, terlihat sekaligus iblisiah dan suci. Trak! Tanah bergetar. Megose mengabaikan Dan dan Leonard, juga benang hitam dingin yang kembali menghujaninya. Ia melesat ke arah Klein yang terhenti setelah berguling. Bilah tulang putihnya terarah ke leher Klein, siap menebas. Tiba-tiba, terdengar suara syarat nada hujatan. Tunduklah. Leonard mengangkat tangan kiri, menodongkan telapaknya ke arah Megose. Artifak tersegel 20105 yang melilit pergelangannya berubah dari urat pucat bernoda darah menjadi usus merah yang mengembang nyaris meledak. Dengan bantuan Blood Vessel Thief, Leonard berhasil mencuri kutukan hujatan milik Megose dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk menaklukkannya. Hanya kekuatan setingkat dirinya yang bisa efektif. Di bawah pengaruh kutukan itu, tubuh Megose membungkuk, lututnya gemetar hebat. Gerakannya terhenti, sementara benang hitam di sekitarnya mengepung, seakan menemukan mangsa lezat. Klein pun memanfaatkan kesempatan untuk berguling menjauh, meninggalkan jejak darah segar. Meski masih dihantam rasa sakit, ia meraih saku dan mengeluarkan jimat matahari yang menyala terakhir. Ia berniat menuntaskan segalanya ketika Megose masih terhenti. Sebab bila ia bertahan hingga bayinya lahir, akibatnya di luar imajinasi. Bam! Kepala Megose meledak sendiri. Kulit dan daging hangusnya berhamburan. Namun, tubuhnya yang tanpa kepala justru berhasil melepaskan diri dari efek kutukan hujatan. Bam! Tubuh hangus Megose melesat ke arah Leonard. Karena kutukan itu diputus paksa, Leonard membeku sejenak. Sementara Dan Smith masih mencengkeram Gucci Saint Selena dengan wajah pucat pasi, benang-benang hitam dingin yang dipanggilnya belum sempat menjerat Megose. Kerak! Megose menabrak Leonard, menghantamnya ke dinding hingga runtuh. Tulang Leonard retak, darah menyembur dari mulutnya tanpa henti. Ia pingsan seketika tanpa sempat melawan. Megose mengangkat bilah tulang putihnya lagi, namun benang-benang hitam dari Gucci Saint Selena kembali menyelimuti tubuhnya, siap membelit. Mengabaikan luka parahnya, Klein buru-buru mengeluarkan jimat tipis itu. Tepat ketika ia hendak melafalkan mantra Hermes kuno, suara lain tiba-tiba terdengar dari ruangan gelap nan sunyi itu. Wah!
Tangisan seorang bayi. Wah. Bayi dalam perut Megose menangis. Ia menggeliat, berusaha lahir ke dunia ini, demi menolong ibunya keluar dari kesulitan. Benang hitam yang dingin dan licin tampak terguncang, seolah tertekan oleh kekuatan tak kasat mata yang memaksa mereka mundur. Wah. Dan Klein serentak merasa pusing. Tenggorokan mereka berkontraksi tanpa kendali, jalur pernapasan menyempit dan membuat napas terhenti seketika. Cairan merah mengalir dari hidung, mata, dan telinga mereka. Seakan semua kapiler dalam tubuh pecah serentak. Jika bukan karena Klein telah terbiasa dengan siksaan ketika mendengar bisikan dan ocehan setiap kali ia naik ke dunia di atas kabut abu-abu, serta Dan yang memegang Abu Saint Selena, keduanya pasti sudah pingsan saat itu juga, seperti Leonard Michel. Tubuh Megose yang tanpa kepala berbalik menatap Klein. Ia melihat kulit gosong dan daging yang terkelupas jatuh ke lantai, serta pedang tulang putih yang kudus sekaligus jahat. Berkat pengalamannya, Klein berhasil lolos dari pengaruh itu. Kulit kepalanya meremang, rasa sakit di dada kanan pun terlupakan. Ia seakan melihat musuhnya menyerbu tanpa ampun, tak memberinya waktu untuk membaca mantra, mengalirkan spiritualitas, dan melemparkan jimat matahari yang menyala. Tepat ketika hendak menghindar, Klein melihat Megose tiba-tiba terhenti. Ia melihat mantel hitam dan Smith berkibar. Sang kapten menunduk, sementara di punggungnya tumbuh benda-benda tebal yang bergetar, seperti ular berbisa, tentakel, atau monster. Dan menggunakan kekuatan nightmare-nya untuk memaksa gerakan Megose terhambat. Bam! 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 Hanya dengan sekali meronta, tentakel tebal yang muncul dari punggung dan meledak bersamaan. Darah muncrat deras, membasahi seisi ruangan laksana hujan. Namun Dan tidak kecewa. Darah itu langsung terserap oleh benang hitam yang berasal dari Abu Saint Selena. Mereka terserap. Benang tak terhitung jumlahnya, dingin dan licin, mendadak menggila. Mereka menyerbu ke depan, melilit tubuh Megose erat-erat, terutama perut buncitnya yang terus bergerak. Sebuah kesempatan. Klein merasa tegang sekaligus bersemangat. Ia bersiap mengucapkan kata Hermes kuno untuk cahaya. Wah. 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 Tangis bayi terdengar lagi, lebih sering, lebih nyaring, tanpa henti. Sekonyong-konyong benang hitam terdiam, seolah tersambar petir. Wajah Dan berubah saat menyadari Megose akan segera terbebas. Tanpa ragu, ia menarik telapak kanannya, membentuk cakar, lalu menghunjamkan ke dadanya sendiri, tepat di sisi kiri. Tangannya ditarik cepat, menggenggam erat sebuah jantung berdarah. Jantung itu masih berdegup, memancarkan ketenangan malam dan mimpi. Kapten. Klein hanya bisa menatap tak berdaya saat Dan Smith memasukkan jantung itu ke dalam guci berisi Abu Saint Selena. Pandangan Klein pun mulai kabur. Wush! 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 Tangisan yang menyerupai mimpi buruk tengah malam bergema. Benang hitam yang dingin dan tenang kembali mengencangkan lilitan mereka pada Megose. Kali ini, meski bayi di perutnya masih menangis, ikatan itu tidak lagi longgar. Bahkan suara menyeramkan itu turut terbungkam dalam tubuhnya. Air mata Klein jatuh bercampur dengan darah. Dengan suara dalam ia mengucapkan kata Hermes sederhana. Cahaya, cahaya yang menerangi kegelapan. Cahaya yang membawa kehangatan. Ia mengalirkan hampir semua sisa spiritualitasnya ke dalam lempengan emas tipis bertorai simbol-simbol misterius. Seketika pikirannya kosong, kepalanya pening. Dengan sisa tenaga terakhir, Klein melemparkan jimat matahari yang menyala ke arah Megose, yang masih terikat benang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini benang hitam itu tidak mundur. Mereka seolah mengikuti sebuah kehendak. Dek. 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 Jantung segar Dan masih berdetak di dalam guci Abu Saint Selena. Sinar matahari menembus lubang di langit-langit, menyorot sepanjang 3 lantai hingga ke kantor keamanan Blackthorn, laksana tiang cahaya yang nyata. Cahaya itu dipandu oleh jimat matahari yang menyala, fokus tepat pada Megose. Matahari menyatu dengan puncak kepala monster tanpa kepala itu, lalu meledak bagaikan mentari. Gler. Dalam kemegahan putih menyilaukan, Klein memejamkan mata. Adegan terakhir itu terukir dalam-dalam di benaknya. Tubuh Megose kehilangan lengan kiri, kepala, serta potongan daging lainnya. Tubuh gosongnya hancur seketika. Makhluk setengah nyata yang menakutkan dalam dirinya, kehilangan penopang fisik, dan gagal menyelesaikan transformasi terakhirnya. Ia berubah menjadi gumpalan gas hitam, terurai dalam cahaya dan api.
Gler. Bangunan bergetar hebat hanya akibat dari energi yang dilepaskan oleh jimat matahari yang menyala. Efeknya berbeda dari bom biasa. Kekuatannya terkonsentrasi, namun tetap terkendali. Klein berusaha menstabilkan tubuhnya. Beberapa detik kemudian, ia membuka mata dan menatap ke depan. Ia melihat dinding runtuh. Ia melihat lingkaran hangus tempat Megose berdiri, dan lantai hanya sedikit meleleh. Ia melihat plasenta hangus berlumur darah di tanah. Ia melihat Dan Smith masih berdiri dengan mantel hitamnya. Ia melihat jantung dalam guci abu Saint Selena masih berdegup perlahan. Ia melihat Leonard Michel terbaring di sisi lain. Nasibnya tak jelas. Meski lelah, Klein merasa lega. Ia yakin masih bisa melakukan ritual penyelamatan untuk sang kapten. Ia yakin Megose dan bayinya benar-benar telah tamat. Lebih tepatnya, proses itu terputus dan terusir. Saat itu, Dan Smith menoleh pada Klein. Wajah pucatnya menampakkan ketenangan hangat. Suaranya tetap serendah biasanya. Kita sudah menyelamatkan Tingen. Setelah berkata demikian, seakan ia kembali berusia 20. Wajahnya tak lagi kaku, bahkan ia sempat mengedip pada Klein dengan mata kirinya. Ekspresi Klein membeku. Ia melihat jantung dalam guci abu Saint Selena berhenti berdetak, berubah menjadi bola cahaya berkilau, lalu tercerai-berai. Ia melihat sang kapten jatuh ke lantai, lengannya kehilangan tenaga. Rangkaian adegan itu bagaikan potongan lukisan, dan Klein tak mampu menghentikannya. Tuk! Guci abu Saint Selena jatuh ke lantai sama seperti hati Klein. Tuk tuk tuk. Meski tanpa penutup, kegelapan dalam guci menahan isinya agar tidak tumpah. Guci itu berguling ke arah Klein. Dan Smith terhempas ke lantai yang hancur, mata abu-abu tuanya kehilangan cahaya. Ia menatap lubang di langit-langit, wajahnya disinari mentari. Kapten. Pandangan Klein kembali kabur. Ia ingin berteriak, tapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Kami juga merindukanmu. Pada saat itu, guci abu Saint Selena sampai di kakinya. Mendadak Klein merasakan sakit menusuk di dada. Pupilnya mengecil, tubuhnya membeku. Ia menunduk, melihat telapak tangan pucat berlumuran darah menembus dadanya dari sisi kiri. Megose belum mati. Tidak. Ini musuh baru. Dalang di balik semua ini. Apakah aku akan mati? Kesadaran Klein cepat memudar, matanya nyaris kehilangan fokus. Tubuhnya roboh ke samping, napasnya makin pelan. Ia sempat merasakan tangan itu ditarik kembali, lalu melihat sepasang sepatu kulit baru, dan sebuah tangan yang meraih ke bawah, tangan pucat. Tangan itu mengambil guci abu Saint Selena. Pandangan Klein menjadi gelap. Ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Benda-benda hangus dan pecah berserakan di kantor keamanan Blackthorn, yang kini hancur. Tak ada suara, sunyi laksana area pemakaman. Beberapa menit kemudian, tubuh Leonard Michel bergerak. Matanya perlahan terbuka. Dengan susah payah ia bangkit, menatap sekeliling. Ia melihat Dan Smith di tanah. Ia melihat Klein dengan mata terbuka lebar, wajahnya membeku dalam keterkejutan. Baik Dan maupun Klein sama-sama memiliki luka jelas di dada sebelah kiri. Tidak, kata Leonard lirih sambil terhuyung menuju jasad Klein yang tak jauh dari Dan. Ia memeriksa keduanya berulang-ulang, namun akhirnya hanya bisa menerima kenyataan yang tak bisa diputar kembali. Lutut Leonard lemas, tubuhnya jatuh berlutut. Mata hijaunya dipenuhi rasa sakit. Air mata mengalir membasuh darah dan debu. Ia menoleh, mendengarkan sejenak, lalu ambruk ke depan. Ia meraung marah. Mengepalkan tangan, menghantam lantai sekuat tenaga. Buk. 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 Leonard terus menangis, sambil menghantam lantai. Di balik kesedihan itu terselip kebencian yang jelas, juga rasa benci pada diri sendiri. Tek. 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 Ia mendongak ketika mendengar langkah tergesa. Dengan pandangan buram, ia melihat anggota Mandated Punishers dan Machinery Hive Mind yang baru tiba di lokasi.